Halo juragan, bertemu lagi dengan saya di sini tentunya di channel Ide Toko yang selalu membahas masalah perdagangan, warung, toko sembako. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas permasalahan-permasalahan yang sering terjadi di toko sembako atau warung kelontong. Simak videonya sampai habis, tonton terus. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu agar warung kalian semakin ramai. Oke. Jadi namanya usaha ya, namanya hidup itu pasti ada halang rintangnya, pasti ada masalahnya. Dan apa sih masalah-masalah yang sering terjadi di warung sembako? Masalah pertama yang sering terjadi di warung sembako adalah hutang. Ini sering terjadi ya, pasti, bukan sering lagi, ini pasti terjadi di warung atau toko kelontong. Hutang ini kalau bisa usahakan kalian, kalau pertama membuka warung ya, membuka usaha warung, jangan memberikan hutang. Kalian usahakan menulis tulisan tidak memberi kasbon atau tidak memberi hutang. Kenapa? Karena kalau udah pertama dikasih ngutang itu biasanya akan berkelanjutan. Dari yang mungkin satu orang kita memberi hutang, terus lama-lama 2 orang, nambah lagi 3 orang. Ya mending kalau dia bayar. Tapi kalau sudah nggak bayar, nunggak, apalagi hutangnya besar nyampe ratusan ribu, itu akan merugikan toko Anda. Jadi usahakan meminimalisir untuk hutang. Dikasih tulisan di etalase atau di mana tidak memberi kasbon atau hutang. Jadi kalian akan aman dari hutang. Itu cara mengatasi hutang. Terus yang kedua cara mengatasi hutang adalah kalau sudah terlanjur memberi hutang, kalian harus memilih-milih orang yang kira-kira pasti bayar. Itu boleh kalian memberi hutang. Kalau kira-kira orangnya susah untuk bayar, usahakan jangan dikasih hutang dan dikasih tempo untuk pembayarannya. Misalnya dikasih temponya seminggu. Nah itu bisa. Contohnya gini, maaf ibu bapak, untuk hutangnya kita cuma bisa memberi waktu dalam jangka waktu seminggu misalnya. Dan batas hutangnya misalnya 100.000 atau 50.000. Jadi kalian memberikan batas minimal memberi hutang dan batas waktu untuk berhutang. Nah itu adalah solusinya. Terus yang selanjutnya, permasalahan yang selanjutnya yang sering terjadi di warung atau toko kelontong adalah adanya persaingan. Ini sering terjadi ya. Ini pengalaman saya sendiri. Namanya usaha itu ya pasti ada aja yang ikutin, yang seperti kita mungkin melihat warung kita rame, dia pengen ikutan, pengen coba-coba, mungkin seperti itu, atau nggak tahu gimana ya pola pikir mereka itu. Dan sampai sekarang pun saya mempunyai saingan yang di depan mata, malah sudah saya upload ya di short, silahkan scroll aja. Nah bagaimana cara agar bersaing sehat ya, cara bersaing sehat agar kita bisa, pelanggan kita tidak kabur saat ada pesaing kita. Yang pertama adalah kita ramah ke pelanggan. Jadi asal ramah, murah, toko kita bersih, bisa menarik perhatian, itu pelanggan itu tidak akan lari ke manapun. Mau pesaingnya dekat kalian, mau depan kalian, yaitu tidak akan lari sebenarnya. Yang penting di toko kalian itu ramah, murah. Intinya itu. Intinya ramah sama murah. Jadi pelanggan itu tidak akan lari. Nah seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah barang yang kurang laku. Dari sekian banyaknya barang, itu pasti ada barang yang kurang laku. Bagaimana cara mengatasinya? Jadi gini, dari sekian banyaknya barang ini, kalian usahakan menyetok barang yang banyak itu yang laku dulu, yang perputarannya cepat, yang lakunya cepat habis. Misalnya seperti minyak, itu boleh kalian nyetoknya banyak.
karena itu adalah kebutuhan sehari-hari. Beras itu boleh kalian menyetoknya banyak, karena itulah pokoknya kalian menyetok banyak itu barang-barang yang cepat habis. Dari kopi misalnya Kepal Api, jangan menyetok barang-barang yang kopinya kurang laku atau produk baru, itu kalian jangan menyetok banyak. Biarpun ada promosi, kalian jangan terlalu tertarik dengan promosi kalau barangnya baru. Seperti itu. Coba-coba dulu 10 biji dulu misalnya barang yang kurang. Jadi jangan menyetok barang yang kurang laku itu terlalu banyak. Jadi agar perputarannya cepat, agar barang expirednya tidak terlalu banyak. Terus yang selanjutnya adalah permasalahan yang paling merepotkan, itu adalah uang palsu. Sering terjadi ketika warung rame, misalnya banyak pembeli nih, ada 5 orang misalnya yang ngantri, kita kan agak ribet ya, apalagi kalau sendiri jaganya, yang layaninnya sendiri. Itu suka ada orang yang curi-curi kesempatan untuk belanja dengan uang palsu tersebut. Kita kadang-kadang nggak ngeh kalau kita tidak punya alat untuk mengecek uang palsu tersebut. Jadi bagaimana solusi agar kita tidak kecolongan untuk uang palsu? Yang pertama adalah kalian selalu hati-hati dan selalu mengecek uang tersebut. Kalian scroll di Google atau di YouTube cara mengecek uang palsu yang baik dan benar. Kalian cari saja. Jadi kalau lagi ramai seperti itu, usahakan kalian selalu mengecek uang tersebut. Biarpun mau ramai segimanapun, kalian cek. Kalau bisa kalian beli alat yang bisa mengecek uang palsu, mengecek uang. Saya pernah sekali di sini, dan itu kecolongan ya, lagi rame, nggak sempet saya masukin, taunya uang palsu. Seperti itu. Jadi itu adalah permasalahan yang keempat. Terus yang kelima adalah barang rusak atau expired, barang kadaluarsa. Ini sering terjadi ya, barang yang kadaluarsa. Jadi yang seperti yang tadi ya, yang ketiga adalah barang yang kurang laku, itu ya pasti expired. Jadi nyetoknya jangan terlalu banyak. Kalau kadaluarsa ya masih mending bisa ditukarkan dengan diretur ke sales atau ke agen. Ya kalau sudah tidak bisa diretur, ya kan repot, kita yang rugi. Jadi usahakan menyetok barangnya jangan terlalu banyak kalau barang-barang yang barang-barang pelengkap. Jadi stok yang lebih banyak itu bahan pokok yang sering, yang umum, yang laku di pasaran. Terus yang selanjutnya, yang terakhir adalah preman yang suka minta uang. Pasti ada preman yang ganggu atau yang mau modus penipuan, itu mau modus minta duit, alasan keamanan, alasan begini itu biasanya ada di warung sembako. Bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya ada di video saya yang kalian scroll di bawah, nanti saya selipkan linknya di deskripsi. Cara mengatasi preman atau ormas-ormas yang suka meminta uang ke warung-warung. Nah, itu adalah permasalahan-permasalahan yang sering terjadi di warung sembako. Usahakan kalian harus mengingat ya cara mengatasinya. Yang pertama adalah yang tadi hutang. Cara mengatasinya yang paling utama adalah jangan memberi hutang atau kasih tulisan. Yang kedua adalah adanya persaingan. Adanya persaingan ini sering terjadi di warung-warung atau toko sembako. Cara mengatasinya adalah kalian ramah dan usahakan murah menyesuaikan harga. Yang ketiga adalah barang yang kurang laku. Jangan menyetok terlalu banyak kalau barang yang kurang laku atau barang pelengkap. Terus yang keempat adalah uang palsu. Cara untuk mengatasinya adalah kalian membeli alat yang bisa mengecek. Walaupun seramai apapun warung kalian, kalau ada alatnya, jadi aman.
Terus yang kelima adalah barang rusak atau barang kadaluarsa. Cara mengatasinya sama seperti yang ketiga tadi adalah jangan menyetok terlalu banyak dan usahakan bisa diretur, barangnya bisa diretur. Yang keenam adalah preman dan ormas yang suka minta uang. Cara mengatasinya ada di linknya, ada di deskripsi. Mungkin segitu dari saya. Terima kasih telah menonton videonya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe agar warung kalian semakin ramai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good luck, semangat, salam sukses luar biasa. Terima kasih.